Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Shalom saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes 14 ayat 26 sampai 28. Saya beri judul tema khotbah saya, di mana damai sejahtera itu. Saya akan bacakan buat kita semua, Yohanes 14 ayat 26 sampai 28. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah saudara, ayat ini, ayat yang terdapat dalam perikop ini, Yesus menjanjikan penghibur, di mana Yesus akan kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita semua orang percaya. Namun ia tidak serta-merta meninggalkan kita. Ia menjanjikan seorang penolong yang lain. Yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Merupakan penghibur yang akan terus memberikan kita damai sejahtera. Dan mengingatkan kita pada kebenaran saat kita mulai salah melangkah. Ini janji Tuhan saudara, bahwa Dia memberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah saudara, di sini kita mau highlight hal yang menarik di ayat 27, di mana Tuhan memberikan damai sejahtera yang gak ada duanya. Ya betul. Tidak ada duanya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia mampu berikan. Kita tahu bahwa dunia mampu dan menawarkan banyak damai sejahtera dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Ya. Kalau teman-teman lagi ngerasa stres nih ya. Biasanya kalau setiap kita mungkin ada yang lagi galau, gundah gulana. Nah biasanya kita ngapain nih saudara? Mungkin ada di antara kita yang menghilangkan stres dengan ngopi, betul ya? Dengan nongkrong, shopping, liburan. Mungkin ada yang nonton drakor, ya masih banyak yang lain. Banyak cara yang kita lakukan saat kita mulai berada dalam titik jenuh. Atau mungkin kita butuh yang namanya me time, ya me time. Namun kadang-kadang juga kita ada titik-titik semua hal yang kita lakuin saat kita mulai berada di titik jenuh dan butuh me time. Ya, semua hal yang biasa kita lakuin pas me time gak bisa sembuhin kejenuhan itu. Walaupun kita sudah berusaha mencari kesenangan kita tidak bisa menyembuhkan kejenuhan itu. Kita tetap ngerasa kosong, hampa, tidak berarti. Gak ngerti harus ngapain. Mungkin juga ada di antara kita yang tiba-tiba menangis, tapi gak tahu kenapa. Ya, mungkin kita masing-masing cross check diri kita. Satu hal yang saya mau bagikan adalah Tuhan Yesus sanggup memberikan damai sejahtera yang gak bisa diberikan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus bisa kasih. Dia bisa kasih sukacita yang melimpah, memenuhi hati kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dikatakan tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saudara, di sini ada kata damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apalagi mungkin di masa-masa krisis
Seringkali kita kehilangan kedamaian. Ya, khawatir dengan situasi yang sedang terjadi, yang diguncangkan dengan kabar sana sini. Ada negara yang berperang, ada beberapa tempat yang terjadi bencana alam atau demo atau macam segalanya yang membuat kita tidak damai, membuat kita ke depannya tidak merasa damai sejahtera. Karena tidak seorang pun di antara kita yang dapat memprediksi hari esok. Tentu secara manusia kita khawatir ya saudara ya. Namun Alkitab mau mengajak kita jangan berfokus pada kekhawatiran kita. Karena di ayat itu dijelaskan bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera yang kekal. Dan tidak akan tergoyahkan meskipun dunia berguncang. Karena damai sejahtera ini pemberian Allah saudara. Sekalipun kita mengalami namanya krisis kehidupan, tekanan, persoalan, konflik, damai sejahtera Allah akan terus memberikan ketenangan untuk selalu percaya dan berharap kepadanya. Pertanyaannya saudara, maukah engkau membuka hatimu untuk damai sejahtera Allah berdiam di dalam hatimu? Atau lebih mengizinkan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan yang memenuhi pikiranmu. Sehingga engkau terlalu khawatir, sehingga engkau terlalu takut, sehingga engkau terlalu cemas dengan situasi dan keadaan yang kau alami saat ini. Saudara, damai sejahtera Allah yang Allah berikan bagi kita tentunya sangat berbeda dengan harta benda yang kita punya. Hal damai sejahtera tidak bisa diukur bahkan dibeli dengan hal jasmani. Orang yang memiliki harta yang berlimpah belum tentu memiliki damai sejahtera. Dan mereka yang memiliki uang yang banyak tidak bisa membeli damai sejahtera. Sesungguhnya damai sejahtera itu hanyalah datang dari Tuhan. Ia tidak bisa diperoleh dengan pemenuhan materi yang berlimpah, harkat dan martabat yang tinggi. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita orang percaya, diberikan kepada kita, apakah kita mau menerimanya? Itulah sebabnya, saudara, beberapa orang percaya terlihat miskin secara ekonomi, namun terlihat sangat berbahagia. Dia memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan sepenuhnya. Dan dia aplikasikan dalam kehidupannya bahwa ada damai sejahtera yang tinggal di dalam hidupnya. Ya, demikian juga sebaliknya dengan mereka yang memiliki harta yang berlimpah, namun tetap dirundung dengan kesedihan yang mendalam. Nah saudara, kata damai sejahtera dari kata eirene, ya, yang berarti damai sejahtera, tenang, bahkan harmoni. Jadi ketika kita mengalami atau memiliki yang namanya damai sejahtera dari Tuhan, kita memiliki ketenangan hati. Ada harmoni, bahkan harmoni. Senada dengan surga, ya, ada lagu pujian senada dengan surga. Asal dari Tuhan bukan karena materi ataupun dari suatu hal. Asalnya dari Tuhan. Nah, satu kali ada seorang teman bertanya, dari mana datangnya damai sejahtera? Apakah kita yang mengusahakan atau memang Tuhan yang sudah kasih tapi kita tidak gunakan? Nah, bagaimana menurut saudara? Yang saya percaya dan secara alkitabiah, Alkitab saya mencatat dan berkata bahwa Tuhan bilang, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ini satu janji firman Tuhan. Bahwa dia meninggalkan damai sejahtera. Bahwa dia meninggalkan seorang penolong. Dia meninggalkan seorang penghibur. Nah pertanyaannya saudara. Apakah engkau mau menerima damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu? Atau lebih memilih emosi atau akalmu saja atau pikiranmu saja yang bekerja dan mengabaikan atau mengkesampingkan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Damai sejahtera diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi
Bagaimana caranya supaya kita merasakan damai sejahtera? Saya mau katakan gampang, simple. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kelihatan gampang ya saudara ya. Bagaimana sih caranya kita mendapat damai sejahtera dari Tuhan? Gampang. Dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Ya, mungkinkah itu diawali dengan tekun Bible reading, atau kita berdoa, menyembah Tuhan setiap hari. Ya, Tuhan pasti taruh damai sejahtera di dalam hati kita. Firman Tuhan yang kita baca menjadi rema, sumber kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kita. Nah saudara, mari sama-sama kita belajar. Bagaimana kita mendapat atau bagaimana kita merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Isyarat yang pertama, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Melalui doa kita menjadi tenang di hadapan Tuhan. Satu kali saudara, saya pernah pelayanan di penjara. Saya menanyakan beberapa tahanan, apa yang mereka lakukan ketika mereka merasakan yang namanya tekanan, pergumulan yang sangat menyakitkan, atau sesuatu yang terlihat tidak ada jalan keluar. Apa yang mereka lakukan? Sebagian besar dari mereka katakan yang mereka lakukan adalah berdoa. Seperti yang kita ketahui adalah berdoa itu nafas kehidupan kita. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita menjadi tenang di hadapan Tuhan. Karena dalam Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, ada perintah, mendekatlah kepada Allah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan yang berlimpah. Nah saudara, isyarat yang pertama bagaimana kita dapat merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berdoa dengan hati yang jujur. Lalu yang kedua, syarat yang kedua, membaca firman Tuhan. Saudara, saat membaca firman Tuhan, renungkanlah dengan hatimu. Dan engkau akan memahami makna sejatinya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layunya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, bagaimana kita merasakan damai sejahtera Tuhan? Saat-saat kita membaca firman Tuhan. Dikatakan tadi siang dan malam. Ya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita membaca firman Tuhan. Ya, tadi syarat yang pertama kita berdoa dengan hati yang jujur, lalu kedua kita membaca firman Tuhan. Yang ketiga, carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu kata Yohanes. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu sendiri. Nah saudara, ada peningkatan yang dapat kita lakukan dan kerjakan. Dari waktu kita membaca firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang keempat saudara, mari refleksikan diri setiap hari. Peliharalah hubunganmu dengan Tuhan. Ini ada satu perikop di dalam perjanjian lama. Dikatakan begini saudara. Di dalam kitab Hagai. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit.
Nih, coba diperhatikan saudara. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Ya, itu ya, kita garis bawahi dulu. Lalu, tetapi kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Ini kan ironis ya saudara. Menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Harusnya waktu kita menabur banyak berarti kita menuai yang banyak. Betul ya, secara umum harusnya hasilnya seperti itu. Menabur banyak, kita membawa pulang hasil sedikit. Banyak, sorry ya, banyak. Tapi ini yang terjadi kebalikannya saudara. Menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Lalu kita lanjut, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Ya harusnya kan kalau kita makan kita kenyang ya saudara ya. Tapi di sini ayat firman Tuhan katakan, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Nah saudara, dari isyarat yang pertama, kita berdoa dengan hati yang jujur. Kita membaca firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat ini kita merefleksikan diri kita setiap hari. Nah bagaimana dengan saudara? Setelah saudara berada di tempat tidur saudara dengan segala kesibukan sepanjang hari, pagi, siang, sore hingga malam. Apakah saudara masih memberikan waktu untuk merefleksikan diri Anda dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang Anda alami panjang hari itu? Jangan sampai di sini nanti pundi-pundi yang berlobang. Tuhan sudah ingatkan kita, perhatikanlah keadaanmu. Jadi ini ceritanya saudara tahu ya, Hagai 1 ayat 5-7 ini tentang pembangunan kembali bait suci ya. Jadi kita harus merefleksikan diri kita. Kita harus tahu kelemahan kita. Dan kita harus mau berubah. Mengungkapkan segala kelemahan, keterbatasan, keberdosaan kita secara jujur hadapan Tuhan. Pasti kalau dengan jujur, kita datang kepada Tuhan. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada pemulihan. Bahkan kita merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah saudara, dengan cara ini kita lebih berhati-hati dalam bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam pengalaman kita melakukan firman Tuhan. Waktu kita mempunyai kesempatan, waktu kita menyediakan waktu untuk merefleksikan diri kita, mengkoreksi diri kita, mungkin sesama pasangan atau orang tua dengan anak, sesama rekan kerja, kita merefleksikan atau introspeksi diri kita pasti akan melihat kelemahan-kelemahan yang dapat kita perbaiki untuk kebaikan diri kita masing-masing. Nah saudara, dengan demikian, maka apakah yang diberikan Tuhan Yesus? Pertanyaannya, apakah yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya? Dari yang sudah kita baca tadi, dari yang sudah saya paparkan tadi, saya menyimpulkan ada 3 hal dari Yohanes ini yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada orang percaya. Roh Kudus ini saudara menuntun kita melakukan kebenaran. Roh Kudus ini mengingatkan kita lakukan kebenaran. Itu makanya setiap kali kita dalam berkomunikasi atau berkomunitas, setiap kali kita mulai melakukan yang tidak benar, pasti ada suara hati kita, ada pikiran kita, yaitu Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita dapat melakukan yang terbaik. Jadi dari Yohanes ini kita belajar bahwa Tuhan menjanjikan ada Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Lalu yang kedua, ada damai sejahtera yang diberikan Yesus kepada orang percaya. Dan yang ketiga, yang paling penting yang saudara harus catat, ada jaminan untuk tetap bersamanya
yang diberikan Yesus kepada orang percaya. Saudara bersyukurlah untuk apa yang diberikan Tuhan pada kita orang percaya. Mari kita ceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita yang bagaimana kita merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saya berdoa, apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, ingat, Tuhan sudah berikan damai sejahtera melampaui segala akal. Maukah engkau menerimanya? Atau engkau lebih menonjolkan keinginanmu dan mengenyampingkan damai sejahtera Tuhan berikan kepadamu? Kiranya menjadi berkat bagi saudara, dan biarlah damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran kita dalam situasi kondisi apapun engkau saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberikan banyak bagi hidup kami. Dan dari perikop yang sudah kami baca ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa di surga, karena Engkau memberikan kami Roh Kudus. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Biarlah ya Tuhan Yesus, dalam keterbatasan kami dapat ya Tuhan melakukan hal-hal yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami mau berdoa dengan hati yang jujur kepada Tuhan. Kami mau dengan secara rutin, kami mau menjadikan firman Tuhan kesukaan kami siang dan malam. Kami mau juga Tuhan bukan sekedar membaca firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam perjalanan kami mengiring Engkau, kami terus-menerus dapat merefleksikan diri kami, dapat mengkoreksi diri kami, supaya kami semakin indah di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kami terima damai sejahtera-Mu tinggal di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai ketemu kembali.